tentang festival budaya yang kerap kali digelar oleh Kang Deddy Mulyadi. Sujud kepada selain Allah itu musyrik, Pak. Jadi budaya itu boleh tetap ditampilkan, budaya itu, tapi coba akulturasikanlah dengan Islam. Yang muslimah tutup auratnya dan pakai jilbab. Jangan kebablasan dong dalam berbudaya. Alangkah elok tuh kalau misalkan di antara yang penari jaipong itu yang memang kesehariannya pakai kerudung, ya pakai aja dong. Nggak usah dirubah jadi sanggul kondeng, nggak usah. Udah aja dia pakai kerudung. Itu kan kearifan lokal juga. Bapak Kiai Haji Ahmad Heriawan selama 10 tahun beliau memimpin Jawa Barat itu benar-benar bersih, tidak korupsi. Juga beliau mendapat 250 penghargaan. Lalu apalagi Pak Ridwan Kamil ya, meraih 541 penghargaan. Apakah Kang Deddy Mulyadi bisa minimal mengimbangi atau melebihi prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh gubernur-gubernur sebelumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Telah dilantik gubernur Jawa Barat dan beberapa gubernur di Indonesia, beberapa bupati, wali kota. Selamat buat semuanya. Semoga semua bisa melaksanakan amanahnya dengan adil, diberi kekuatan hidayah taufik oleh Allah, diberi sehat afiah, mampu melaksanakan tanggung jawabnya dan mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemimpin, memenuhi hak-hak rakyatnya agar tersalurkan dengan baik. Kewajiban sebagai pemimpinnya dipenuhi, hak-hak rakyatnya pun disampaikan. Ahibail kiram rahimakumullah. Ketika dilantik kemarin, ada beberapa hal yang ingin saya komentari. Yang pertama, tentang festival budaya yang kerap kali digelar oleh Kang Deddy Mulyadi. Dulu ketika awal menjadi gubernur terpilih, dia gelar festival budaya dengan judul Ngaruat Jagat Mapag Pajajaran Anyar. Tapi yang sangat disayangkan di dalam festival tersebut ada satu peragaan orang sujud kepada Kang Deddy Mulyadi. Itu benar-benar sujud. Saya tampilkan videonya ya sebentar. Nah, itu benar-benar sujud. Sujud kepada selain Allah itu musyrik, Pak. Itu musyrik. Itu nggak boleh. Sujud kepada selain Allah itu musyrik, Pak. Itu musyrik. Itu nggak boleh. Oh, ada pendukung Kang Deddy yang berkata, itu kan cuma seni budaya. Itu kan cuma mapag. Mapag itu menyambut ya. Mapag menyambut pemimpin yang baru. Budaya apapun itu, kita mesti filter. Mesti filter Pak Deddy. Kita orang Islam nih. Kalau benar mengaku Islam, ikutilah panduan Islam. Maka di antara penasehat Kang Deddy yang Kang Deddy katakan akan ada relawan-relawan menjadi penasehat, harus ada dong sosok ulama yang bisa kasih pandangan nih kalau tentang budaya, bagaimana cara akulturasi budaya agar tidak berlabrakan dengan syariat agama kita, agama Islam yang mayoritas kita. Lebih dari 200 juta orang umat Muslim. Bahkan di Jawa Barat pun lebih dari 80% orang Islam. Jangan digiring kepada kemusyrikan dong, jangan. Nah, adapun festival budaya pasca dilantik Kang Deddy, saya melihat ini ada beberapa hal pula yang ingin saya soroti ya. Jadi budaya itu boleh tetap ditampilkan, budaya itu, tapi coba akulturasikanlah dengan Islam. Sebagaimana dulu Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Ampel, Sunan Kalijaga yang masuk ke sendi-sendi budaya, lalu masuklah akulturasi Islam melalui seni wayang goleknya, wayang orangnya, wayang kulitnya, seni bonangnya, menjadi kesenian degung Sunda, campur sari Jawa, dan masih banyak lagi. Dakwah masuk dari situ. Elok kalau saya lihat ya. Jadi pakaian-pakaian kebaya itu kan masih bisa didesain lah oleh para desainer bagaimana supaya tetap menutup aurat. Atau dibuat aja dong ketegasan. Kang Deddy kan, saya lihat Kang Deddy orangnya tegas ini. Bagus juga nih ketegasannya. Apalagi kalau ketegasannya digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan memerintahkan hal-hal yang baik. Yang muslimah tutup auratnya agar pakai jilbab. Gitu Pak. Jadi saya bukan nggak senang dengan tradisi atau budaya. Saya orang Sunda asli. Saya orang Sunda asli. Saya cinta budaya Sunda. Tapi jangan kebablasan dong dalam berbudaya. Nah, jangan kebablasan dalam berbudaya. Alangkah elok tuh kalau misalkan di antara yang penari jaipong itu yang memang kesehariannya pakai kerudung.
pakai aja dong. Nggak usah dirubah jadi sanggul konde, nggak usah. Udah aja dia pakai kerudung. Itu kan kearifan lokal juga. Kita heterogen hegemoninya. Jadi tidak memaksakan orang yang udah pakai kerudung, jangan dipaksa buka kerudungnya. Yang belum pakai kerudung, kita ingatkan dan doakan agar mereka lekas pakai jilbab. Dan menyikapi juga tentang ada beberapa fasilitas Kang Deddy ini yang dinolkan katanya kan. Kita lihat dulu videonya. Saya baju dinasnya dihapus. Anggaran baju dinas Gubernur Jawa Barat 150 juta lebih. Itu dinolkan. Anggaran kunjungan luar negerinya 1,5 miliar dinolkan. Anggaran perjalanan dinasnya 1,8 sekian miliar. Disisain hanya 700. Nah ini bagus, tinggal direalisasikan saja Kang Deddy ya. Bagus. Semoga jadi percontohan juga buat yang lain. Walaupun yang namanya hak itu boleh diambil, nggak masalah. Yang paling penting hak rakyat jangan diambil oleh si pemimpin. Kalau memang itu hak si pemimpin tentang fasilitas, dia punya rumah dinas, punya mobil dinas, punya seperangkat fasilitas yang disediakan. Kalau memang itu sudah aturannya, itu dalam hukum agama kita, agama Islam, boleh-boleh saja. Selama tidak mengganggu uang rakyat. Nah, yang mengganggu uang rakyat yang nggak boleh. Saya kira ya kalau Kang Deddy kan selama ini udah jadi YouTuber, beliau mungkin udah cukup lah dengan penghasilannya dari YouTube. Sehingga gaji atau fasilitas yang disediakan untuk gubernur dinolkan pun tidak jadi masalah. Tinggal nanti direalisasikan saja kan itu. Karena ini dimulai dari awalnya transparan, ya seterusnya transparan nih, bagus nih. Jangan ada yang ditutup-tutup. Di setiap digelar syuro, musyawarah, rapat, transparan. Tampilkan di YouTube Kang Deddy. Lumayan kan nama-nama penghasilan juga buat jam tayang YouTube Kang Deddy. Jadi Kang Deddy nggak ngambil fasilitas sebagai gubernur pun tetap dapat penghasilan kan dari situ, alhamdulillah. Ditampilkan. Dan yang terpenting nih bukan hanya tentang jam tayang atau penghasilan atau subscribernya, bukan kan, tapi transparansi kepada masyarakat. Masyarakat menjadi semakin tahu tentang pemerintahan di Provinsi Jawa Barat. Adapun yang terpenting nih, dengan beberapa hal yang udah dibuat, dengan beberapa kebijakan dan beberapa terobosan yang udah dibuat oleh Kang Deddy di awal-awal nih, mulai dari bongkar utang-utang Jawa Barat, ya, pasca kepemimpinan Bapak Ridwan Kamil, juga kemarin menyinggung tentang study tour dan lain-lain, itu bagus. Tinggal kita lihat aja nanti bagaimana realita ke depan. Ini kan baru mulai ya, baru mulai. Adapun nih kita nggak boleh melupakan jasa-jasa orang, itu nggak boleh. Nah, barangkali nih orang-orang Jawa Barat belum tahu ya dan jarang mengakses ya. Saya mau baca beberapa prestasi nih. Gubernur-gubernur sebelum Kang Deddy, misalkan Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Heriawan. Beliau juga kan pernah menjadi gubernur sebelum Bapak Ridwan Kamil, bahkan 2 periode. Nah, beliau itu kalau kita lihat dilansir di dalam situs web Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, di sini dijelaskan bahwa Bapak Kiai Haji Ahmad Heriawan selama 10 tahun beliau memimpin Jawa Barat itu benar-benar bersih, tidak korupsi. Juga beliau mendapat 250 penghargaan. Lalu apalagi Pak Ridwan Kamil ya, selama beliau menjabat bersama Kang UU kala itu, beliau meraih 541 penghargaan. Ini bisa dilihat di www.tempo.co. Dan beliau pun kan membangun banyak hal pula. Jadi beginilah, kalau saya sampaikan, jangan nilai setitik rusak susu sebelanga. Jadi kalau kita melihat gubernur-gubernur sebelumnya banyak prestasinya, banyak juga memberikan warna ya di Jawa Barat ini di masa Pak Ahmad Heriawan. Warnanya Masya Allah, Islami banget. Bahkan aliran-aliran sesat dibabat habis, misal Ahmadiyah itu dibabat habis di masa Pak Ahmad Heriawan. Di masa Pak Ridwan Kamil ini sangat terlihat karena beliau seorang arsitek, sangat terlihat taman-taman di mana-mana yang bisa dinikmati oleh masyarakat Jawa Barat. Jadi jangan nilai setitik rusak susu sebelanga ya. Kalau kita lihat bagaimana
Kang Deddy membongkar tentang beberapa hutang di Jawa Barat seolah-olah Kang Ridwan Kamil ini nggak ada jasanya. Ada jasanya. Kita bisa nikmati Al-Jabar hari ini. Saya sebagai orang Jawa Barat bangga punya Masjid Besar Al-Jabar dan stadion Gerola Bandung Lautan Api, dan masih banyak lagi fasilitas lain yang bisa kita nikmati. Nah, sekarang tinggal kita tunggu. Nah, apakah Pak Deddy Mulyadi ini nanti di masa periode pemerintahannya ini, apakah Kang Deddy Mulyadi bisa minimal mengimbangi atau melebihi prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.